Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang fi'il mudhari. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu fi'il madi. Nah, fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah peristiwa yang sedang terjadi atau sebuah peristiwa yang akan terjadi. Secara umum, untuk bisa kita memahami ataupun mengetahui kata tersebut fi'il madi atau bukan, maka bisa kita tandai dengan yang pertama, apabila kata tersebut diawali huruf ya, maka kata tersebut itu tergolong fi'il mudhari. Yang kedua, apabila kata tersebut diawali huruf ta, maka kata tersebut tergolong fi'il mudhari. Yang ketiga, apabila kata tersebut diawali huruf nun, maka kata tersebut tergolong fi'il mudhari. Yang keempat, apabila kata tersebut diawali huruf alif, maka dia tergolonglah fi'il mudhari. Dan yang kelima, ya, ciri khas fi'il mudhari tersebut adalah apabila lafaz tersebut baris akhirnya berbaris doma pada perubahan yang mufrad, ya, maka dia tergolong fi'il mudhari. Nah, itulah kelima ciri-ciri dari fi'il mudhari yang secara umum bisa kita pahami dan kita ketahui nantinya di dalam Al-Quran. Namun, dalam hal ini kita juga harus memahami tentang wazan-wazan fi'il madi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Karena kalau kita tidak memahami wazan-wazan fi'il madi secara komprehensif, maka kita bisa terjebak nantinya saat kita membahas fi'il mudhari. Terjebak bagaimana? Begini, di dalam fi'il madi ada wazan-wazan yang dia diawali huruf ta. Contoh, wazan tafa'ala atau wazan tafa'ala. Kedua wazan tersebut adalah fi'il madi. Jadi kalau seandainya kita tidak memahami wazan fi'il madi secara komprehensif, maka kita bisa terjebak dan kita akhirnya berpendapat bahwasanya itu adalah fi'il mudhari. Ternyata bukan. Dia adalah fi'il madi. Contoh lain, di dalam fi'il madi juga ada wazan af'ala. Wazan af'ala itu tergolong fi'il madi. Nah, kalau kita tidak memahami akan hal ini, maka nanti di dalam Al-Quran saat kita menemukan lafaz yang diawali huruf alif, maka seakan-akan itu adalah fi'il mudhari, padahal itu adalah fi'il madi.
Jadi inilah yang perlu kita pahami dan kita pelajari, ya, supaya kita bisa mengetahui dengan pasti mana lafaz yang dia itu tergolong fi'il madhi, mana itu lafaz yang dia tergolong fi'il mudhari. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sama seperti halnya dengan fi'il madhi. Fi'il mudhari juga mengalami perubahan sebanyak 14 kali. Dan setiap perubahan yang terjadi pada fi'il mudhari terdapat domir munfasil yang dia berfungsi sebagai subjek pada kalimat tersebut. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, ya, wazan yang ada di dalam Al-Quran, wazan-wazan yang ada di dalam buku-buku pelajaran yang ada secara umum. Yang pertama, wazan fa'ala. Wazan fa'ala dia memiliki perubahan fi'il mudhari sebanyak 3. Yang pertama, wazan yaf'ilu. Yang kedua adalah wazan yaf'alu. Dan yang ketiga adalah wazan yaf'ulu. Ketiga wazan fi'il mudhari ini ada pada wazan fa'ala. Jadi fa'ala bisa dia wazannya yaf'ilu, fa'ala bisa wazannya yaf'alu, fa'ala bisa dia wazannya yaf'ulu. Nah, itu dia. Perlu kita pahami. Ya. Baik. Kita akan membahas yang pertama, yaitu wazan yaf'ilu. Ya, perubahan dari wazan yaf'ilu. Yaf'ilu memiliki perubahan sebanyak 14 kali, seperti yang saya jelaskan tadi, dan masing-masing perubahan yang ada pada wazan yaf'ilu nanti itu terdapat ad-dhamir munfasil yang dia berfungsi sebagai subjek. Pertama, yaf'ilu. Di dalamnya terdapat dhamir huwa. Yang kedua, yaf'ilani. Ada dhamir huma. Yang ketiga, yaf'iluna. Terdapat dhamir hum. Yang keempat, taf'ilu. Terdapat dhamir hiya. Yang kelima, taf'ilani. Terdapat dhamir huma. Yang keenam, yaf'ilna. Terdapat dhamir hunna. Yang ketujuh, taf'ilu. Terdapat dhamir anta. Taf'ilani. Terdapat dhamir antuma. Taf'iluna. Terdapat dhamir antum. Taf'ilina. Terdapat dhamir anti. Taf'ilani. Terdapat dhamir antuma. Taf'ilna. Terdapat dhamir antunna. Baru af'ilu. Terdapat dhamir ana. Naf'ilu. Terdapat dhamir nahnu. Nah, itulah dia perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il mudhari wazan taf'ilu. Nah, di dalam Al-Quran, adakah wazan yang serupa dengan wazan taf'ilu? Ya, jawabannya ada. Untuk itu, coba mari kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 30. Saya akan bacakan, dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 30 di rumah masing-masing. Saya akan bacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka. Dan ketika Rabbmu berkata kepada siapa? Lil malaika.
kepada para malaikat. Apa yang dikatakan Allah, apa yang disampaikan Allah kepada malaikat? Inni ja'ilun, sesungguhnya aku adalah pencipta. Kata ja'ilun di ayat tersebut diartikan pencipta. Nanti di ayat lain juga akan kita jumpai kata khaliqun yang artinya juga pencipta. Lantas apa perbedaan antara khaliqun dengan ja'ilun yang artinya yang memiliki arti sama-sama pencipta? Nah, di sini perlu kita pahami bahwa lafaz khaliqun yang artinya pencipta, Allah mencipta sesuatu yang belum ada menjadi ada, sama dengan sesuatu yang baru. Itulah makna khaliqun, pencipta. Sedangkan kata ja'ilun yang juga artinya pencipta, itu maknanya adalah mencipta sesuatu yang ada menjadi lebih baik. Sebagai contoh, bambu bisa diubah menjadi kursi bambu yang memiliki manfaat yang jauh lebih baik. Ya, itulah makna dari ja'ilun. Ya. Jadi Allah menyampaikan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku adalah pencipta, ya. Inni ja'ilun fil ardi, di muka bumi. Sesungguhnya aku akan mencipta di muka bumi seorang khalifah. Jadi Allah sebagai Aj-Ja'il, pencipta, dia akan mencipta sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik. Dengan kata lain, di saat itu bumi sudah ada penghuninya, namun mereka belum mengenal aturan, mereka belum mengenal sistem ataupun din di muka bumi. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa, dia yang menang. Ya. Itulah yang terjadi. Hukum rimba. Ya. Nah, kalau ini terus-menerus terjadi di muka bumi, maka hancurlah bumi. Makanya Allah menyampaikan hal ini kepada para malaikat. Aku akan memproses seorang khalifah yang nantinya khalifah ini akan mengenalkan sistem, aturan, din di muka bumi. Sehingga bumi tadi menjadi aman, damai. Karena sudah diatur dengan aturan Allah, sistem Allah. Itulah yang Allah inginkan. Sehingga Allah memproseslah seorang khalifah di muka bumi. Jadi kehadiran khalifah ini untuk mewujudkan keinginan Allah. Ya. Untuk mewujudkan keinginan Allah yang menciptakan kehidupan di muka bumi yang jauh lebih baik. Nah, ketika Allah sudah menyampaikan programnya ini kepada para malaikat, lantas bagaimana respon para malaikat saat Allah menyampaikan programnya tersebut? Qalu, maka mereka pun berkata, para malaikat berkata, Ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan fiha di muka bumi mayyub sidu fiha, orang yang akan berbuat kerusakan, fasad, yufsidu, mereka akan berbuat fasad, kerusakan di muka bumi. Wa yasfikud dima, dan dia juga akan
menumpahkan. Lihat kata yasfiku. Kata yasfiku serupa dengan timbangan yaf'ilu. Ya, di dalam kata yaf'ilu terdapat domir huwa. Di dalam kata yasfiku juga terdapat domir huwa. Huwanya kata ganti untuk man di ayat tersebut. Wa yasfikud dima, dan dia akan menumpahkan darah. Itulah yang respon yang disampaikan para malaikat kepada Allah. Ya, apakah engkau tetap akan menjadikan, akan memproses di muka bumi orang yang bakal merusak dan menumpahkan darah, ya Allah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Padahal kami kan senantiasa bertasbih dengan memujimu, ya Allah. Wa nuqaddisulaka, dan kami juga senantiasa mengkuduskan engkau, mensucikan engkau. Nah, itulah dia respon yang disampaikan para malaikat di saat Allah mengemukakan niatnya, Allah mengemukakan programnya. Ya. Itu dia. Lantas ketika malaikat sudah menyampaikan, sudah memberikan responnya kepada Allah, lantas apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang tidak kalian ketahui. Jadi Allah lebih mengetahui program ataupun niatan yang ingin Allah jadikan tentang khalifah tersebut. Ya, Allah lebih tahu bagaimana mewujudkan programnya. Allah lebih tahu bagaimana mewujudkan niatnya untuk menghadirkan seorang khalifah di muka bumi yang sesuai dengan maunya. Jadi itulah dia contoh wazan yaf'ilu di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Gampang kan? Ya. Jadi dalam belajar bahasa Arab ini tidak ada yang susah. Asalkan kita suka, asalkan kita mencintai, ya, pelajaran demi pelajaran yang ada. Itu kuncinya. Dari apa yang saya sampaikan tersebut, ayat yang saya sampaikan tadi, mungkin masih ada yang belum paham atau ada yang ingin bertanya. Silahkan tulis dalam kolom komentar. Insya Allah dari apa yang saudaraku tanyakan tentang penyampaian fi'il mudhari tadi, maka saya akan jawab setahu saya, sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kalimat billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.